Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi kepada beliau Kiai Haji Mujibur Rahman Ma'mun selaku Direktur Perguruan Islam Al-Hikmah beserta keluarga yang kami ta'zimi, yang kami harapkan barokah manfaat ilmunya, kepada beliau jajaran kepala madrasah baik dari tingkat madrasah ibtidaiyah, kepala madrasah sanawiyah dan kepala madrasah aliyah, beserta para masyayikh, asatid wal ustadzat, segenap tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan yang saya takdimi. Kepada adik-adikku semua, kepada anak-anakku semua, santriwan santriwati baik putra maupun putri, calon siswa baru perguruan Islam Al-Hikmah yang kami banggakan dan yang kami cintai. Alhamdulillah, senantiasa kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas hidayah, rahmah, ma'unah dan nikmatnya kita semua senantiasa dalam lindungannya, baik lindungan dari semua bala musibah yang akhir-akhir ini menghantui daripada seluruh manusia, seluruh orang di dunia, lebih-lebih di negara kita Indonesia. Semoga kita nantinya digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang selamat fid dinni wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, baik pribadi kita sendiri, baik keluarga kita yang di rumah, termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat utmanya nanti yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Adik-adikku, calon siswa baru Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah Kajen Margoyo Sobati yang saya banggakan dan yang saya cintai. Sebelumnya kami haturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bapak Ibu Wali Murid atau Bapak Ibu Wali Santri yang sudah memilihkan tempat atau lembaga pendidikan yang insya Allah nanti akan memberikan suatu wawasan, memberikan suatu ilmu, tolabul ilmi
yang nantinya bisa diharapkan menjadi aset dunia akhirat buat bapak, ibu, wali santri semua. Kelak mereka terjun di masyarakat menjadi manusia-manusia yang sahih, manusia-manusia yang mufid, tafaqquh fid din, akram fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Selain itu juga kami sampaikan selamat dan selamat kepada adik-adik semua yang telah memilih lembaga ini untuk tolabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, baik ilmu yang nantinya bersifat umum dan bersifat bid-diniyah. Artinya di lembaga ini nanti Anda semua akan mendapatkan suatu transfer ilmu dari para masyayikh, dari para ustadz, daripada asatid yang berada di lembaga pendidikan Islam Al-Hikmah, baik berupa ilmu alamiah atau ilmu fidiniyah, baik berupa ilmu umum, baik berupa ilmu agamanya, sehingga kedua-duanya nanti menjadi bekal Anda semua untuk mengarungi di masyarakat, supaya Anda bisa menjadi orang yang mufid, orang yang berfaedah, menjadi orang yang sahih, menjadi orang yang benar untuk diri Anda masing-masing, meluasnya kepada masyarakat, kepada umat. Karena apa? Pendidikan yang memberikan suatu ilmu umum, memberikan suatu ilmu agama hanya didapatkan di madrasah. Madrasah-madrasah yang mempunyai sistem kurikulum yang baik, yang memberikan suatu edukasi yang baik, yang nanti panjenengan semua bisa manfaatkan kelak setelah lulus dari lembaga pendidikan ini. Selamat kepada seluruh siswa, selamat kepada seluruh siswi, baik putra maupun putri yang telah memilih lembaga pendidikan Islam Al-Hikmah, baik tingkat madrasah sanawiyah, baik tingkat madrasah aliyah. Semoga nantinya menjadi orang yang sahih mufid, tafaqquh fid din wal akram fid dini yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Adik-adik yang saya banggakan dan yang saya cintai, pada kesempatan kali ini atas izinkan kami diperkenankan juga menyampaikan materi kemadrasahan, yaitu tentang etika kesiswaan, tata tertib siswa, dan penanganannya nanti ketika Anda berada di lembaga pendidikan Islam Al-Hikmah ini. Tapi sebelum saya sampaikan lebih lanjut apa etika siswa, apa suatu peraturan-peraturan yang ditetapkan dan ditentukan regulasi yang berada di lembaga pendidikan ini, tentu ya kita belajar dulu filosofi atau aturan atau peraturan yang nantinya memberikan suatu manfaat kepada diri kita sendiri. Kenapa harus diatur? Kenapa harus ada peraturan? Adik-adik yang saya banggakan, kita hidup di dunia ini dari kita lahir sampai kita nanti menjelang ajal, sudah ada aturan-aturan yang baku. Di dunia kita diatur oleh syariat Allah. Di dalam suatu negara kita diatur oleh undang-undang. Di dalam lembaga kita diatur oleh etika-etika, ketentuan regulasi. Adik-adikku yang kami banggakan dan yang kami cintai, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan materi matsama, yaitu masa orientasi atau masa ta'aruf siswa madrasah, tentang etika siswa atau tata tertib peraturan
untuk siswa yang nantinya ketika Anda sudah kembali ke madrasah, dan penanganannya ketika nanti Anda mendapatkan suatu permasalahan daripada etika-etika yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Pertama, saya akan menyampaikan beberapa peraturan-peraturan yang ada di madrasah. Urean-urean yang pertama yang perlu kami sampaikan yaitu tentang kedisiplinan. Kedisiplinan waktu mulai dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah, ataupun mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu nanti ada tambahan-tambahan yang mungkin akan disampaikan oleh pengurus pondok pesantren masing-masing di pondok pesantren yang Anda pilih nanti. Tapi ini khusus tata tertib siswa perguruan Islam Al-Hikmah. Yang pertama tentang kedisiplinan waktu. Jadi masuk di madrasah Al-Hikmah jangan sampai terlambat, yakni jam 6.55 sudah siap di dalam ruangan kelas menunggu daripada guru-guru, ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah yang akan memberikan KBM, materi-materi yang akan tersampaikan di kelas nanti. Jadi apabila nanti Anda terlambat akan ada sanksi. Konsekuensinya, jikalau Anda nanti menyalahi aturan atau melanggar aturan, maka ada skor point. Skor point ini menjadi acuan, menjadi akumulasi apakah Anda nanti mendapatkan suatu bimbingan, suatu pembinaan yang nanti akan diawali dari wali kelas masing-masing atau guru yang mengajar atau semua guru yang nantinya akan disampaikan ke bimbingan konseling yang nantinya akan bekerja sama dengan wali kelas, bekerja sama dengan kesiswaan, dan nanti akan disampaikan oleh kepala madrasah yang akan memberikan suatu sanksi, memberikan suatu edukasi supaya Anda ingat kembali, tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Yang selanjutnya kehadiran ini ada beberapa macam. Ketika Anda hadir itu nanti akan diabsen oleh guru masing-masing yang akan mengajar di kelas. Kehadiran ini apabila sakit maka harus ada izin tertulis, baik dari rekomendasi kedokteran, baik dari surat izin dari pondok pesantren masing-masing, atau santri-santri, siswa-siswa yang dari rumah bisa meminta surat izin keterangan sakit dari orang tua yang resmi. Yang selanjutnya, apabila Anda ada suatu hajat, ada suatu udzur, ada suatu kegiatan, mungkin kegiatan keluarga, acara keluarga, bisa merekomendasikan izin dari pondok pesantrennya masing-masing. Baik izin itu tertulis, baik izin susulan. Izin susulan itu awalnya rekomendasi telepon atau WA dari pengurus pondok, atau mungkin dari wali orang tua masing-masing yang menghubungi wali kelas, atau yang menghubungi guru piket, atau yang menghubungi kePK-an, kesiswaan, akan kami terima izin tersebut. Jadi yang tidak izin itu nanti akan ditulis A, absen, ya. Meninggalkan kelas tanpa kembali, yang sering kita sebut mendurut atau lari pada jam-jam tertentu sebelum pulang, kita sudah melarikan diri karena ada suatu hal. Yang selanjutnya, tidak hadir tanpa keterangan atau tidak hadir dengan keterangan palsu. Ini tradisi-tradisi seperti ini yang harus kita tinggalkan. Mulai kita masuk di madrasah ini,
Fa insyaallah, nah sampai kita nanti keluar atau lulus dari madrasah ini, sehingga kehadiran di sini memang menjadikan suatu istiqomah kepada Anda, yang akhirnya istiqomah itu membawa berkah kepada ilmunya nanti. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya kerapian pakaian, ya, kerapian pakaian itu mengenai tentang kelengkapan seragam. Ada berbagai ada 3 macam seragam di sini. Yang 3 macam itu, yang pertama ketika hari Senin Selasa memakai OSIS, ketika hari Rabu Kamis memakai batik, ketika hari Sabtu dan Ahad memakai pramuka. Jadi konsekuensi daripada ketertiban seragam mulai dari atas sampai ujung kaki, ya, kalau laki-laki putra wajib memakai peci hitam seperti ini, ya. Tapi kalau yang putri ada aturannya sendiri, memakai rubuk. Itu sudah disediakan daripada madrasah, sehingga yang putri bisa melengkapi perlengkapan seragamnya di koperasi madrasah, ya. Nah, baju-bajunya, seragam-seragamnya harus standar anak sekolah. Jikalau tidak, maka akan kena sanksi. Sanksi itu nanti yang membuat Anda mendapatkan skor atau poin kasus. Yang selanjutnya terkait dengan kepribadian baik putra maupun putri. Kepribadian itu contohnya, kalau putra tidak boleh memakai gelang, tidak boleh memakai kalung rantai, memakai anting, memakai aksesoris yang menyerupai perempuan. Dari rambut harus dicukur, ditata dengan baik sesuai standar anak sekolah, anak madrasah. Apalagi yang akhir-akhir ini ada model potongan rambut ghazi, ya. Itu potongan rambut yang kalau mereka pernah suatu ketika kita panggil untuk diadakan pembimbingan, katanya seni. Ya, seni itu ada tempatnya. Ini tempat madrasah, ya. Tempat madrasah bukan untuk tempat orang berjiwa seni. Seni yang baik, seni yang sesuai dengan aturan kemadrasahan. Yang lain seperti rambut yang dikuncir, yang panjang, kuku panjang, itu juga tidak boleh. Yang selanjutnya mungkin kepribadian daripada putri, memakai perhiasan yang berlebihan. Mohon maaf kakak-kakak baik dari yang sanawi, kakak-kakak putri baik dari aliyah, tidak diperkenankan memakai aksesoris perhiasan berupa emas yang berlebihan, ya, tidak diperbolehkan. Karena apa? Bisa memicu kecemburuan sosial dengan teman-teman kita, dan selebihnya kita harus bisa menjaga diri. Dikhawatirkan ketika perhiasan itu hilang, kerugiannya sangat besar. Nah, bersolek dengan berlebihan tidak boleh bagi siswa putri. Kuku diwarnai, bertindak berlebihan selain bagian yang diperbolehkan daripada madrasah, apalagi yang pakai tato, sama sekali ini bukan etika anak madrasah. Berada di lingkungan sekolah tidak memakai baju muslimah, ya, ini perlu diketahui. Meskipun Anda tidak sekolah, tapi status Anda itu adalah santri daripada siswa perguruan Islam Al-Hikmah, harus bisa menjaga diri, ya, menjaga diri. Di rumah maupun di lingkungan masyarakat harus memakai baju muslimah, berhijab. Memakai gelang kaki, kuku panjang, rambut diwarnai atau rambut dicat. Meskipun tertutup daripada hijab, tertutup daripada kerudung, nanti setiap hari Senin, insyaallah dari kakak-kakak OSIS atau ISMI, Ikatan Siswa Putri Al-Hikmah, itu akan mengecek
daripada kepribadian Anda. Jadi mulai saat ini yang masih di rumah, yang kakak-kakak siswa baru aliyah atau sanawi, yang merasa rambutnya dicat, yang merasa rambutnya diwarnai atau rambutnya itu disemir, segera untuk dikondisikan supaya nanti tidak terkena sanksi daripada pelanggaran peraturan etika bermadrasah. Yang selanjutnya ada ketertiban. Ketertiban ini mengacu ketika Anda berada di lingkungan madrasah, baik putra maupun putri. Contohnya, jangan mengotori atau mencoret-coret benda sekolah atau benda milik daripada teman sendiri, merusak benda sekolah, berkelahi di lingkungan sekolah, berkelahi antar sekolah atau antar anak kampung, mengendarai motor dengan suara bising di lingkungan madrasah, menggunakan benda alat perkelahian dengan sengaja, tidur saat KBM berlangsung. Ini menjadi tradisi daripada anak-anak madrasah, ya. Tidur saat KBM, tidur saat pembelajaran berlangsung. Ini sama sekali menyalahi etika daripada ustadz maupun ustadzah yang mengajar di dalam kelas. Yang selanjutnya, benda-benda yang terlarang, ya. Benda-benda terlarang tidak boleh dibawa masuk ke lingkungan madrasah atau ke dalam kelas. Seperti halnya membawa buku majalah selebaran atau majalah-majalah yang bersifat porno, sama sekali tidak diperbolehkan. Menjual belikan buku majalah selebaran atau kaset VCD yang berbau porno, ya, tidak diperbolehkan. Membawa rokok atau vapor, ini baik yang putra, ya, jangan sampai Anda membawa dan mengkonsumsi rokok di lingkungan madrasah. Ini sangat berat, ya, sangat berat. Yang selanjutnya, membawa HP, ya. Baik HP itu dinonaktifkan maupun HP itu dioperasikan di lingkungan madrasah, baik di depan madrasah, di belakang madrasah, kanan kiri, apalagi di kelas, itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan sama sekali. Yang selanjutnya, membawa benda-benda tajam tanpa ada kaitannya dengan pembelajaran, atau membawa benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Seperti apalagi membawa benda-benda yang bisa dikonsumsi seperti benda-benda yang memabukkan, membawa narkoba, membawa obat-obatan yang terlarang, menggunakan narkoba dan lain-lain sebagainya yang sifatnya itu memang merusak daripada moralitas Anda masing-masing. Yang selanjutnya, ketertiban ketika KBM, ya. Anda bisa mengikuti KBM dengan baik, tidak boleh mencontek ketika ada suatu ulangan harian, tidak boleh mencontek atau memberikan jawaban pada teman ketika ulangan umum atau ujian semesteran atau tengah semesteran. Mengambil dan menyorek lembar kerja teman itu juga tidak boleh. Nah, yang lain etika siswa. Etika siswa, ya, ini baik putra maupun putri perlu diketahui, ya. Yang pertama, selain ada hubungan mahram, siswa dilarang melakukan hubungan di luar batas keagamaan dan kesusilaan. Tadi di awal kita mempelajari filosofi daripada aturan dan tatib di lingkungan masyarakat luasnya, ya. Jangan sampai kita melakukan seks bebas. Seks bebas yang diawali dari hubungan-hubungan terlarang, atau dalam istilahnya anak-anak milenial sekarang itu adalah pacaran. Jadi tidak boleh. Ketika itu sudah ketahuan, ya, nanti Anda pasti akan dipanggil. Pilihannya, ya, dikeluarkan atau putus. Nah, gitu. Ya.
Jangan sampai menjalin hubungan di luar batas norma keagamaan dan kesusilaan, apalagi sampai harus Anda abadikan di media sosial, ya, difoto lalu diunggah di media sosial sehingga dilihat oleh khalayak umum. Itu yang menjadikan sanksi sosial, ya, merusak, memberikan nilai negatif daripada kemadrasahan, daripada lembaga-lembaga pondok pesantren dan kepribadian Anda sendiri. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Tahan, ya, tahan. Jikalau memang suka, ya, itu sifatnya Anda menyukai daripada ciptaan Allah, ya. Ada teman yang cantik, ada teman yang ganteng, subhanallah, itu daripada ciptaan Allah yang indah, sehingga kita termotivasi untuk lebih semangat belajar. Fa insyaallah pribadi yang baik dalam segi agama, baik dari segi kemapanan finansial, pasti akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Karena jodoh, ya, itu adalah gambaran dari karakter kita sendiri. Yang selanjutnya menggunakan atau memanfaatkan media sosial, Facebook, ya, BBM, WA, Instagram, Line di luar etika dan norma keagamaan dan kesusilaan. Contohnya, ini yang sering dilakukan oleh teman-teman anak-anak putra, merokok di foto kemudian diunggah. Contoh yang lain itu mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi atau melakukan suatu ekspresi yang tidak baik, ya, seperti mengoperasikan motor dengan cara yang tidak sopan, kemudian di video, kemudian diunggah di media sosial. Itu juga daripada contoh etika yang tidak baik. Yang selanjutnya mengancam daripada keselamatan teman, mengancam daripada keselamatan guru, mengancam daripada keselamatan semua lingkungan. Itu juga etika-etika yang tidak baik. Yang selanjutnya ekstrakurikuler, ya, yang nanti akan disampaikan lebih lanjut atau sudah tersampaikan lebih lanjut daripada waka kesiswaan atau waka kurikulum. Semua ekstrakurikuler, baik yang wajib maupun yang pilihan, wajib diikuti dan wajib ikut melaksanakan. Nah, untuk yang lain-lain pelanggaran yang memang belum ada tertuang di dalam etika-etika atau tata tertib siswa, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh dewan-dewan guru sehingga menjadi suatu ketetapan yang ada di madrasah atau ketetapan baru yang ada di madrasah. Nah, baik adik-adik yang saya banggakan dan yang saya cintai, tadi sudah saya sampaikan filosofi daripada aturan dan peraturan. Sudah saya sampaikan etika-etika atau tata tertib atau regulasi yang ada di Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah, di tingkat madrasah sanawiyah, di tingkat madrasah aliyah, ya. Jikalau nanti Anda khilaf, artinya khilaf itu adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang Anda itu dalam keadaan sadar dan sadar akan kesalahannya, maka akan kami sampaikan beberapa penanganan yang ada di madrasah ini. Jadi penanganan itu sangat optimal sekali, pantauan dari kami sangat maksimal sekali, insyaallah. Baik dari wali kelas atau semua asatidah ikut mengawasi, ikut mengkontrol, ikut membina, ikut memberikan arahan
yang nantinya akan berkolaborasi dengan bimbingan konseling atau guru BP dengan kesiswaan, ya. Akan ada beberapa tahap, baik tahap peringatan secara lisan, pernyataan secara lisan, pernyataan tertulis, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pembinaan itu, penanganan itu akan menjadi suatu bimbingan pembelajaran kepada Anda ketika nanti Anda khilaf, ya. Nah, supaya Anda bisa memperbaiki diri, karena manusia itu al-insan makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Makanya kita sebagai keluarga besar di sini watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Nah, itu wajib, ya, wajib. Nah, sanksi-sanksi terhadap pelanggaran, ya, sanksi-sanksi terhadap pelanggaran etika tata tertib siswa. Yang pertama, jika pelanggaran itu sudah mencapai skor poin 25, maka orang tua atau wali dipanggil oleh wali kelas beserta BK, Waka, bidang kesiswaan untuk menandatangani pernyataan bahwa siswa tersebut tidak akan mengulangi pelanggaran lagi. Jadi dari berbagai keseluruhan aturan-aturan yang ditetapkan di madrasah yang nantinya akan kita share, yang nantinya jikalau Anda sudah kembali ke madrasah sudah dipasang di papan-papan informasi di setiap kelas, itu ada peraturan-peraturan, ya, yang berlaku di madrasah dan skor poinnya. Jika skor poin dari akumulasi kesalahan-kesalahan tadi sudah mencapai 25 poin, maka surat panggilan pertama akan dilayangkan. Jikalau pelanggaran, akumulasi pelanggaran sudah mencapai 50, maka orang tua wali dipanggil kedua kali oleh wali kelas yang nanti akan disampaikan bersama bidang bimbingan konseling atau BK atau BP dan Waka bidang kesiswaan beserta kepala sekolah untuk menandatangani perjanjian kedua di atas materai dan menerima surat perjanjian skors yang nanti akan disampaikan lebih lanjut ketika tatap muka di madrasah. Yang selanjutnya, apabila skor poin atau skor KOSUS sudah akumulasinya sudah mencapai 75 poin, maka orang tua wali dipanggil oleh wali kelas yang ketiga kalinya, yang nanti akan dihadiri oleh BK tentunya, Waka kesiswaan tentunya, ya, dan kepala madrasah untuk menandatangani perjanjian yang ketiga di atas materai dan menerima surat perjanjian skor selama yang ditentukan daripada madrasah. Dan apabila pelanggaran skor sudah mencapai 100 poin, ya, diingat-ingat adik-adik, ya, ini yang baik yang putra maupun putri, jika pelanggaran skor, akumulasi skor poin kasus mencapai 100, maka siswa dikembalikan kepada orang tua. Artinya dikeluarkan sesuai melihat dari konteks daripada titik berat permasalahan. Bisa dikeluarkan secara tidak hormat maupun dikeluarkan secara hormat. Nah, itu sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tata tertib siswa di Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah. Ketentuan-ketentuan umum ini yang menyangkut daripada seragam
tadi sudah saya sampaikan di awal ya, karena ini masih pandemi, tapi alhamdulillah 50% daripada siswa-siswa yang baru sudah mempersiapkan seragam-seragamnya ya, sudah membeli daripada bahan atau kain yang sudah disiapkan daripada panitia PPDB, sehingga kain-kain tersebut bisa dibeli ya, bisa diambil dulu, dibawa pulang dan dijahitkan. Ketika nanti ada informasi tatap muka KBN aktif, maka Anda sudah mempersiapkan segalanya ya, mempersiapkan segalanya, baik yang putra maupun yang putri yang memang bisa kerjasama dengan kami, dengan tim PPDB. Jikalau untuk perlengkapan seragam madrasah memang diperlukan, akan kami bantu, baik berupa mengirimkan paket atau Anda bersama orang tua bisa rawuh di Kajen, melihat situasi dan kondisi sekitar Kajen, nanti bisa mampir ke Madrasah Al-Hikmah untuk membeli perlengkapan-perlengkapan yang memang harus dilengkapi. Adik-adik yang saya banggakan dan yang saya cintai, itu sedikit daripada garis besar etika siswa atau tata tertib siswa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan suatu maklumat kepada Anda semua, memberikan suatu pembelajaran kepada kita semua, yang nantinya insyaallah kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera hilang, sehingga kita bisa bertatap muka, bertawajuhan dalam thalabul ilmi di pendidikan tercinta ini. Dari kami menyampaikan salam takdim untuk Bapak Ibu di rumah. Salam semangat, jaga pola hidup yang sehat. Semoga kita semua dalam anugerah dan lindungannya. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan dalam acara Matsama, yaitu masa ta'aruf Madrasah Perguruan Islam Al-Hikmah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.